Kembali pembahasan di dalam kitab Fathul Qaribil Mujib. Masuk di dalam bab yang baru, at-targhib fi shaum wa fi hifdhis shaimi lisanahu wa jawarihahu minal mukhalafati wa fil iktsari minal khairi fi ramadhana. Ya. Jadi bab ini dalam menerangkan, memberikan motivasi di dalam berpuasa. Maka puasa itu bukan hanya sekedar kita berada di bulan suci Ramadan, juga di luar bulan suci Ramadan yang bisa kita dapatkan keutamaan puasa, bisa kita dapati. Cuma memang Ramadan dikhususkan bulannya aja yang ada keutamaannya. Bulan tersendiri Ramadan itu memiliki keutamaan. Diistimewakan di dalamnya, diwajibkan kita puasa. Mau cari puasa bisa di luar Ramadan. Bukan berarti pas di Ramadan kita Masya Allah, tapi luar Ramadan kosong. Enggak terawih, emang ada terawih, tapi sholat kan ada. Witir yang biasanya 3 sama sekali ditinggalin di selain Ramadan. Itu tanda orang cuma nyembahnya bulan Ramadan, bukan nyembah Allah. Ya, kalau kita nyembah Allah, bakal sama halnya kita lakukan baik di luar Ramadan, di dalam Ramadan, baik sendiri atau dalam keadaan terang-terangan. Wa fi hifdhis shaimi lisanahu, dan di dalam menjaga orang yang berpuasa akan lidahnya. Tulisanahu jadi maf'ul hifdhi. Ya, masdar ya'mal amalan fi. Wa jawarihahu, dan anggota-anggota tubuhnya minal mukhalafat, dari hal-hal yang menentangi agama. Wa fil iktsar minal khair fi Ramadan, dan memperbanyak di dalam mengerjakan kebaikan di bulan suci Ramadan. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Berarti ini ayat nanti kita belajar di mustalah tafsir, ya. Di istilah mustalah ilmu tafsir, pembahasan tentang tafsir. Berarti kalau sudah ayat yang menyatakan ladzina amanu, berarti turunnya itu di kota Madinah. Beda ketika berbicara tentang khitab kepada seluruh manusia. Ya, berarti itu turunnya di kota Mekah. Karena ketika itu Mekah belum banyak orang yang masuk. Tapi Madinah menjadi pusat keislaman, sentral dakwahnya Rasul setelah hijrah. Makanya ayat kalau sudah turun ya ayyuhalladzina amanu bicara banyak tentang ahkam. Tapi ketika bicara ya ayyuhan nas, bicara tentang masalah tauhid. Ya ayyuhan nasu taqullah. Bicara tentang tauhid, tentang keimanan. Karena kebanyakan mereka belum muslim, belum beriman. Tapi kalau sudah berada di Madinah, bicara tentang hukum. Khitab tentang zakat, tentang puasa, tentang sholat. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alladzina min qablikum. Apa tujuannya? La'allakum, pasti kalian tattaqun, menjadi orang bertakwa. Ya. Kata Imam Ghazali arti takwa tajannub fi'lu kulli ma'mur bih wa tajannub kulli manhiin anhu. Fi'lu kulli ma'mur bih, mengerjakan setiap perintah dengannya, wa tajannub kulli manhiin anhu, dan menjauhkan dari segala larangannya. Ya. Nah, tujuan itu semua adalah tattaqun, pasti kalian bertakwa. Wa qala ta'ala faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Nah, ini dalil bahwa puasa Ramadan harus dengan ru'yah. Harus dengan melihat. Enggak cukup sekedar hisab saja, ngitungan enggak cukup. Tapi di situ harus ada ru'yah. Lihat, sudah datang bulan baru atau belum. Faman syahida minkumus syahra. Siapa yang menyaksikan? Berarti harus ru'yah. Falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Wa man kana maridan aw ala safar fa iddatu min ayyamin ukhor.
Tapi siapa orang yang sakit atau ketika dia safar, maka nanti bisa digodok di bulan yang lain. Tapi catatannya dalam masalah safar itu harus keluarnya sebelum terbit fajar. Dan perjalanannya ya masafatul qasar, lebih dari marhalatain yang kita katakan kurang lebih 83-84 kilo. Itu baru dikatakan safar. Tapi kalau mereka yang keluar setelah subuh pengen pulkam, pulang kampung. Ada sebagian pulkot, pulang kota. Pengen pulkam. Nah, catatannya ke tempat tujuan yang dia akan datangi itu melebihi 84 kilo. Dan harus sebelum fajar. Kalau kereta apinya jam 8 pagi, nah langsung ke stasiun, ya bertujuan langsung cari nasi uduk atau bubur. Nggak boleh, karena perjalanannya itu setelah subuh. Gimana caranya? Ya udah, berarti keluar dari tempat batasannya sebelum subuh. Tiketnya jam 8, berarti dia keluar sebelum subuh dari tempatnya, langsung berjalan ke tempat tujuan itu, ke bandara atau ke stasiun. Oh, ditunggu di sana, stasiun. Yang pasti dia keluar dari batasan wilayahnya itu sebelum subuh. Maka barulah dibolehkan dia untuk tidak berpuasa. Ya. Nah, kemudian wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu azza wa jalla kullu amal ibni adam lah illa syiyam. Setiap amal perbuatan dari manusia itu untuknya, artinya diperlihatkan. Nanti balasannya, kebaikannya bakal Allah berikan. Illa siyam, melainkan puasa. Itu hak prerogatif Allah, hak tunggal yang Allah miliki, nggak boleh bisa diberikan kepada yang lain. Fa innahu li, maka sungguh ya itu hanya untukku. Nah, ini Imam Subki berkomentar tentang hadis ini, banyak sekali arti. Ya. Arti memahami innali, ini hanya untukku. Tapi jawaban yang baik katanya adalah yang paling bagus, yaitu seluruh nanti kita punya amal ibadah akan dituntut oleh orang lain ketika kita menzalimi mereka. Kita mengambil harta, kita mengambil uang, kita mengambil kehormatan dan sebagainya, jiwanya dibunuh dan sebagainya. Nah, nanti di alam akhirat nanti mereka bakal nuntut orang yang berbuat kezaliman sama mereka. Nah, nuntutnya nggak pakai lagi tanahnya, nggak mau, tanah nggak berharga ketika dari kiamat. Nggak nuntut lagi rupiah, nggak berharga, nggak nuntut lagi dolar, ya, nggak menuntut itu semua. Tapi yang dituntut yang ketika itu bernilai adalah amal ibadah, sholat kita, qiyamul lail kita, zikir kita, sedekah kita, haji kita, jihad kita, semua segala kebaikan diambil, masih aja belum tersisa. Nah, apa yang terjadi? Kejahatan orang lain numplek langsung berpindah ke lembaran kejahatan kita. Nah, itulah yang disebut oleh Nabi al-muflis. Al-muflis man ya'ti yawmal qiyamah bi kathrati salatin wa zakatin wa siyamin wa hajjin, ya, wa qad ya'ti qad syatama hadza wa qad qazafa hadza wa qad akhadha mala hadza wa qad daraba hadza. Oh, dia mukul ini, dia ngambil harta, dia ngejek si fulan sampai sakit hati tuh fulan sampai dia meninggal. Iya kan? Nah, di situ maka seluruh amal ibadah diambil. Kalau ngezalimin satu orang,
Kalau satu keluarga, kalau satu RT, kalau satu RW, kalau satu lurah, kalau satu kecamatan, kalau satu kota, kalau satu negara. Gimana itu? Ya, termuflis. Sampai kebaikan semuanya udah ambles, sudah hancur, udah habis, nol. Keburukan orang lain numplek ke kita. Faturihat, tsumma turiha finnar. Udah dilemparkan tuh keburukan dia, kemudian dicampakkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min illa siyam. Itu Imam Subki itu. Melainkan pahala puasa yang Allah akan jaga. Nah, maka dengan sebabnya ketika dia seluruhnya udah gak ada kebaikan, yang banyaknya adalah keburukan, maka pahala puasanya dijaga sama Allah. Sampai diberikan kepada dia, dan dengan sebabnya dia masuk surga dengan sebab pahala. Itulah hadir. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Maka sungguh itu hanya untukku dan aku yang balasnya. Wasiyamu junnah, siam itu tameng. Fa idza kana yawm shaumi ahadikum fala yarfuth. Maka jikalau puasa ya di antara kalian, maka janganlah dia itu berkata yang fahish. Ya. Jangan berkata yang kotor. Jangan berkata yang buruk. Ya. Wala yaskhab. Ya. Jangan juga teriak-teriak. Fa idza sabbahu ahadun, maka jikalau mengejek di antara seorang di antara kalian kepadanya, au qatalahu, atau mereka bahkan ingin memeranginya, falyaqul inni shaim, maka katakan ana ini lagi puasa, ana enggak bakal balas. Terus kayak begitu supaya dijaga. Ana ini puasa. Karena orang kan pekerjaan puasa, pekerjaan yang nggak diketahui orang. Apa bedanya antara fulan dan fulan? Enggak. Ya. Alhamdulillah. Ya hadikumullah wassalamualaikum. Pahala puasa, pahala yang nggak diketahui. Pahala. Pekerjaan puasa, pekerjaan yang nggak diketahui orang. Kalau orang sholat kelihatan kan? Orang zakat kelihatan, orang jihad kelihatan, orang haji kelihatan. Tapi puasa nggak ada yang tahu. Hanya dia yang tahu. Maka ini amal yang hanya dia sendiri dan Allah saja yang tahu. Walladzi nafsu Muhammad biyadillah khalufu fami shaim atyab indallahi marrihil miski. Nah, sungguh jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di genggaman Allah. Sungguh ya, baunya mulut orang yang berpuasa itu lebih atyab indallah, lebih wangi di sisi Allah, marrihil misik, ketimbang wangian kasturi. Lisaim farhatan yafrahuhuma. Orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan yang dia gembira padanya. Idza aftar, ketika dia berbuka, fariha bi fitri, dia gembira dengan bukanya. Waduh, depannya kolak, depannya mie, depannya es. Waduh, semuanya pada girang. Tuh. Lalu yang kedua, wa idza laqiya rabbah, dan ketika berjumpa kepada Tuhannya, fariha bisaumih, maka dia gembira dengan puasanya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaula zur, siapa orang yang tidak meninggalkan perkataan bohong. Dia perkataannya bohong. Ditanya ini ngomongnya beda. Khilaful waqi. Wal amal bih, perbuatannya juga bohong. Itu. Perbuatannya begini, dia ngelakuin begitu. Ini perkataan begini, dia perkataannya begitu. Jadi kan berbeda. Falaisa lillahi hajatun fi an yada'. Maka sungguh Allah tidak memiliki keperluan, artinya Allah tidak butuh. Tidak Allah butuh ya di dalam dia meninggalkan makanannya dan minumannya. Artinya puasa yang dia kerjakan selama harian tersebut itu tetap di mata Allah, di pandangan Allah tidak bernilai. Ya. Maka Allah tidak menilai itu. Allah tidak pandang. Dia capek doang, dia lemes doang, dia haus saja, ya kan?
tapi semua di mata Allah, di sisi Allah nol, nggak bernilai. Maka disebut lagi hadis lain, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju wal atash. Berapa banyak orang puasa yang cuma didapatkan cuma haus, lapar. Nah, itu yang disebut dengan muhbitat. Ya. Khamsun yuftirnas shaima. 5 perkara yang bisa membatalkan orang berpuasa: al-kadzib wal ghibah wan nimimah wan wal nazar awal yaminul fajir wan nazar bisyahwah. Ya, kadzib, ghibah, namimah, bohong, dia ngomongin orang, dia ngadu domba, dia sumpah pocong, bukan? Sumpah palsu. Dan yang kelima, nazar bisyahwah. Dia mandang syahwat. Iya, di bulan suci Ramadan dia lihat tuh film-film yang enggak layak, enggak pantas. Film porno dilihat, nah di situ menimbulkan naudzubillah. Maka semua kerjaan yang dia capek nggak ada di sisi Allah. Itulah yang terjadi tahun-tahunan nggak ada pengaruh puasanya di dalam 11 bulan. Seharusnya sebulan ini sebagai pelatihan dia untuk menyongsong 11 bulan lebih lagi meningkatkan takwaan, tapi nggak ada. Dari baktinya dia, dari amal ibadah, qiyamul, qiraatul Quran, udah kosong aja lagi begitu. Karena apa? Karena kosong kholalnya dia, kekurangan yang dilakukan di bulan suci Ramadan. Sehingga itu adalah muhbitat, artinya merontokkan segala amal. Yang cuma di lapar haus. Ya. Rawahul Bukhari wa Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah targhib fi ta'jilil fitri. Sampai sini dulu. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidna ilma warzuqna